Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Mazmur 101 ayat 2 berkata, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rumah adalah tempat kita pulang setelah kita pergi bekerja, berkegiatan, atau liburan. Rumah biasanya menjadi tempat yang paling nyaman dan aman bagi kita. Kita bisa menjadi apa adanya di dalam rumah karena hanya ada kita dan keluarga kita. Tidak ada orang-orang luar. Tidak perlu berusaha terlihat baik dan keren di rumah. Dari dalam rumah jugalah mulai dibangun kebiasaan dan karakter seseorang. Namun ada orang yang terlihat baik dan keren, terhormat di depan orang, namun di rumah hidup dengan sembarangan, hidup dengan kebiasaan buruk dan melakukan hal yang tidak layak dan berdosa. Dan ini mungkin saja membuat rumah juga bisa menjadi tempat banyak kebiasaan buruk dan dosa tersimpan karena tidak diketahui oleh orang. Seorang raja yang berkuasa dapat saja bertindak sesuka hati, namun tidak demikian dengan Raja Daud. Rumah adalah tempat Daud terlepas dari pandangan orang banyak, namun tidak terlepas dari pandangan Allah. Daud menghabiskan banyak waktunya di luar mengurusi umat, namun ia juga harus dapat mengatur dan memberi teladan bagi keluarganya. Setelah selesai dari pekerjaannya, dicatat Daud pulang dan memberi salam kepada seisi rumahnya di 1 Tawarik 16 ayat 43 dan 2 Samuel 6 ayat 20. Raja Daud bernazar, Bapak Ibu, memperhatikan hidup yang tidak bercela dan untuk hidup dalam ketulusan hati mulai dari dalam rumah, dari dalam keluarganya dan dari dalam istananya. Raja Daud hidup dengan sangat hati-hati memperhatikan semua jalan yang ditempuhnya sesuai dengan perintah Tuhan. Ia menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa dari hidupnya dan juga orang-orang yang di istananya. Membersihkan orang-orang yang melakukan kejahatan di istananya. Yang bengkok hati, yang suka sungut-sungut, yang suka gosip, membicarakan temannya yang sombong sehingga berpotensi menimbulkan pertengkaran, dibersihkannya dari rumahnya, dari istananya. Orang-orang yang demikian. Raja Daud berkata, "Mataku tertuju kepada orang-orang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku." Raja Daud bertindak sebagai pemimpin yang memperhatikan dan memimpin keluarganya, memimpin istananya untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Semua yang kedapatan tidak berkenan disingkirkannya. Daud berlaku benar di hadapan Tuhan sehingga Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 18 ayat 14. Bapak Ibu, kita juga akan mengalami penyertaan Tuhan dalam keberhasilan yang kita alami di segala yang kita lakukan. Jika kita juga menjaga hidup tidak bercela dan hidup tulus apa adanya di hadapan Tuhan mulai dari rumah kita. Karena itu mari kita Bapak Ibu, khususnya para kepala keluarga, para pemimpin, mari kita pastikan pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang dalam rumah kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, yang hidupnya benar dan menjauhi segala yang jahat. Kiranya Tuhan akan menyertai jalan dan langkah kita dan membuat kita berhasil dalam semua yang kita lakukan. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hadirlah di dalam rumah kami supaya kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Kami menjaga hidup kami dari segala yang jahat. Dan kami hidup tulus hati di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, agar setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, berhasil karena Tuhan menyertai kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Bapa, khususnya untuk para kepala keluarga, para pemimpin di rumah. Biarlah Tuhan hatinya penuh dengan kasih Tuhan dan menjaga hidup berkenan bagi Tuhan. Mulai dari dalam rumah. Mampukan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.